besar itu memperbarui kontraknya selama 7 tahun. Mereka bergabung di grup dan debut di grup selama 7 tahun itu. Contohnya ada Miss A, guys. Welcome to my YouTube channel. Sekarang waktunya kita membahas tentang kejanggalan-kejanggalan dari member atau dari grup GFriend, yang dimana GFriend sendiri dibentuk pada tahun 2015 di bawah naungan Sounds Music dan sudah dinyatakan bubar di tahun 2021 ini. Ini dia kejanggalan dalam GFriend kontraknya. Yang pertama adalah kontraknya harusnya berakhir setelah 7 tahun debut. Seperti yang sudah kita ketahui, member dari idol K-pop, Korea pop ini dikontrak dengan agensinya untuk debut sebagai grup itu selama 7 tahun, dimana 7 tahun debutnya itu akan diperbaruin lagi kontraknya sehingga dapat dipastikan lanjut atau tidaknya dalam grup tersebut. Sementara itu GFriend baru saja melakukan debut selama 6 tahun dan belum 7 tahun, yang dimana harus dinyatakan bubar secara keseluruhan. Dan ini juga menjadi berita yang terkaget di Korea Selatan sana, yang dimana harusnya agensi-agensi besar itu memperbarui kontraknya selama 7 tahun. Mereka bergabung di grup dan debut di grup selama 7 tahun itu. Contohnya ada Miss A, ada Wonder Girls yang sudah habis kontrak selama 7 tahun. Kemudian ada GOT7, tapi kalau misalnya GOT7 ini ada tangan barunya di Warner Music, dan dulunya GOT7 7 tahun debutnya itu di JYP Entertainment, sekarang sudah tidak lagi beraktivitas di JYP dan tidak ada tangani kontrak baru lagi, pembaruan kontrak lagi, yang dimana pembaruan kontrak itu harus ada persetujuan dari agensi dan juga member yang ingin bertahan. Sementara GOT7 itu meninggalkan JYP di tahun 2001 ini dan akan menjadi GOT7 di Warner Music untuk kontrak barunya untuk menjadi member GOT7. Sementara itu GFriend itu sangatlah dibilang sangatlah terburu-buru untuk dinyatakan disbandnya atau dinyatakan keluar secara mendadak, yang seharusnya 7 tahun kontrak habis harus diperbaruin. Ini 6 kontrak habis harus diperbaruin, kayak dipaksa untuk lulus. Memang ada yang kontrak habisnya di bawah 7 tahun, itu cuman acara survival dari Mnet saja, ya dimana ada IO1 yang dikontrak selama 1,5 tahun, 1,5 tahun, dan IZ*ONE 2 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan.
itu kontraknya juga habis dan tidak ada yang perbaruin kontrak lagi, dikarenakan itu kan program survival dan agensinya dari peserta itu dari agensi-agensi yang sudah di trainee membernya, kayak Chaiwon kan agensinya yang dulu itu kan di Starship sama dengan Onbi dan selebihnya kayak seperti itu. Jadi acara survival Mnet itu biasanya mengambil pesertanya yang sudah ada atau sudah menjadi trainee di agensi-agensi kecil dan besar tersebut. Juga ada mantan trainee juga dari agensi besar. Sementara itu yang kedua itu adanya kesalahpahaman antara Sons Music dan juga Big Hit Entertainment atau Hype Label. Yang kalian sudah tahu, Sound Music yang kemarin-kemarin sudah diakuisisi oleh Big Hit Entertainment yang sekarang menjadi Hype Inside tersebut untuk menjadi anak perusahaannya yang sudah diakuisisi selama 85% saham dari Sound Music sudah diakuisisi sama Big Hit Entertainment dan sekarang mengganti namanya dengan Hype Inside. Seharusnya untuk pembaruan kontrak dari grup itu harus memiliki dua pihak, dari agensi yang lama dan juga yang baru, harus didiskusikan untuk penjualan albumnya dan juga kepopularitasnya sehingga menghasilkan hasil untuk memperbarui kontrak atau tidak, atau bisa lanjut atau disband gitu. Seharusnya itu harus yang matang-matang dan juga tidak terburu-buru, harus kedua agensinya itu harus bisa mendiskusikannya. Yang ketiga itu ada namanya itu portability. Yaitu adalah portal berita ini harusnya mengumumkan bahwasannya grup yang dibubarkan itu harus konfirmasi dulu dari agensinya, bukan dari portal berita langsung, yang dimana secara resmi agensi mengumumkan untuk agensi mengumumkan bahwasanya GFriend itu akan dibubarkan dalam website resmi dari agensinya. Misalnya dari Miss A
agensi JYP yang mengumumkan terlebih dahulu untuk disband atau bubarnya dari Miss A dan baru diambil ke portal berita atau dikasih untuk menjadi headline news seperti itu. Sementara untuk Gfriend itu enggak, dari newspaper dulu baru dikonfirmasi dari agensi. Itu udah salah besar, dan ya seperti biasa agensi dulu yang mengkonfirmasi bahwasannya idol itu bubar atau enggak. Kalau misalnya bubar ya bubar dan dikasih beritanya ke newspaper atau news TV atau berita atau portal berita yang lainnya. Terus tidak ada yang namanya yang kelima itu membernya itu seneng dengan agensi barunya, yang dimana semua member yang sudah masuk ke agensi seperti Sowon, Shinbi, Unha, dan Omji kalau nggak salah ya, yang udah masuk duluan ke agensi barunya, kayak ke Connect Entertainment, Aox Company dan juga dan lain-lainnya, itu mengirimkan surat ke Buddy atau fansnya Gfriend, yang dimana dia itu merasa senang dengan agensi barunya. Bisa dilihat Gfriend itu kayaknya dibebani oleh agensi barunya, yaitu Hype Insight, yang dimana agensi ini telah mengakuisisi 85% saham dari Sounds Music tersebut. Yang kedua, yang keenam itu adanya terus adanya adanya jadwal untuk perilisan YouTube, dan jadwal tersebut mendadak menghilang begitu saja dari aktivitas grup event tersebut, yang dimana itu harusnya sudah di-delete pas hari pengumuman, yang dimana itu harus di-delete untuk 7 tahun kontrak sudah habis. Dan kalau misalnya belum habis, biasanya aktivitas dalam grup itu tidak bisa dihentikan secara mendadak oleh agensi, dan harus menjalankan sisa aktivitasnya tersebut. Kayak misalnya Aizwan kan kemarin sebelum dibubarkan itu
beraktivitas di universe, di mana universe ini mengandung reason untuk proyeknya itu harus dijalani dulu sampai selesai. Ketika Gfriend mendadak dihentikan begitu saja dan tidak ada kejelasan dari pihak agensi. Apa lagi? Banyak aktivitas yang ada di grup, aktivitas yang ada di grup itu yang sudah dikonfirmasi itu harusnya dijalani dulu sampai hari pembubaran atau pembubaran itu selesai. Biasanya nggak secara mendadak kayak Gfriend itu, setahu kayak gitu. Ada proyek-proyek harus diselesaikan dulu dalam sebuah grup terus dibubarkan. Terus yang ketujuh adanya apa ya? Adanya proyek di situ aja. Kalau nggak salah ya, boleh gitu aja sih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.